wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua agar bisa membuat video presentasi pada hari ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, yaitu yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dan seterusnya saya hormati kepada teman-teman seperjuangan dengan saya yang saya banggakan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi, perkenalkan, nama saya Yuniati, NIM 2100232, Prodi Administrasi Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kiat dan cara mempengaruhi anggota. Dapat kita ketahui bahwa leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Taktik mempengaruhi anggota mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Kalau kita berbicara tentang leader, pasti kita membicarakan tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Dapat kita ketahui kekuasaan menjadi taktik pada topik hari ini. Kekuasaan ini menjadi sebuah kekuatan yang akan mengarahkan organisasi yang dikendalikan oleh si leader tadi. Dan ini menjadi taktik si leader untuk mempengaruhi atau memimpin lembaga atau organisasinya. Adanya kekuasaan dalam lembaga kita atau dalam organisasi ini merupakan kelebihan, namun harus diwaspadai ini juga menjadi ancaman bagi organisasi kalau seandainya memainkan atau memanfaatkan kekuasaan tadi tidak pada tempatnya atau tidak tahu trik untuk melakukannya. Kekuasaan pada prinsipnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atas dasar kedudukan yang kita punya. Apa saja trik atau taktik yang bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi anggota perusahaan atau lembaga selain dari faktor kekuasaan. Ada 10 jenis taktik bisa digunakan dalam organisasi, yaitu yang pertama yang tadi adalah salah satunya tadi kekuasaan. Yang kedua akan kita bahas yaitu mengenai persuasi rasional, artinya mempengaruhi orang lain dengan rayuan dengan alasan yang masuk akal, logis, disertai dengan bukti-bukti yang fakta yang ada. Meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumen yang logis dan rasional. Seorang dokter yang memberi nasihat kepada pasien yang perokok berat dengan menjelaskan efek buruk merokok bagi paru-paru dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa para perokok lebih rentan menderita penyakit kronis lain adalah salah satu rasional persuasion ini. Yang ketiga yaitu inspiration apples. Taktik adalah siasat dengan meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari target person. Contohnya, nyata penerapannya adalah seorang menteri yang membawahi Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo yang membuka kesempatan kepada seluruh komunitas IT untuk membuat proposal dan ide tentang pengembangan government di suatu negeri. Yang keempat itu consultation tactics atau teknik konsultasi. Terjadi ketika kita meminta target person untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang kita agendakan. Misalnya adalah Menteri Kominfo di atas kembali berkonsultasi kepada seluruh komunitas IT di suatu negeri dalam upaya mengajak partisipasi aktif dalam implementasi cetak biru government yang telah diproduksi oleh departemennya. Yang kelima, integration taktik atau taktik interaction adalah suatu siasat di mana kita berusaha untuk membuat senang hati dan tentram target person sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Sendau gurau seorang salesman terhadap langganan, pujian seorang pemimpin terhadap bawahan sebelum memberi tugas baru, ataupun traktiran makan seorang partner bisnis adalah termasuk dalam integration taktik ini. 6. Yaitu personal apples taktik. Terjadi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi target person dengan landasan hubungan persahabatan, pertemanan, atau hal yang bersifat personal lainnya. Kita bisa mengimplementasikannya dengan memulai pembicaraan. Misalnya dengan, Budi, saya sebenarnya nggak enak mau ngomong seperti ini, tapi karena kita sudah bersahabat cukup lama dan saya yakin kamu sudah paham mengenai diri saya. Itulah contohnya. Dan yang ketujuh, action taktik.
adalah mirip dengan personal apel taktik, namun sifatnya adalah bukan karena hubungan personal semata, namun lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman terhadap kesukaan, kesenangan, hobi, dan sebagainya di antara kita dan target person. Yang kedelapan, itu coalition taktik adalah suatu siasat di mana kita berkoalisi dan meminta bantuan pihak lain untuk mempengaruhi target person. Strategi kemenangan karena jumlah pengikut dipakai dalam studi ini. 9. Pressure taktik terjadi di mana kita mempengaruhi target person dengan peringatan ataupun ancaman yang menekan seorang komandan pasukan memberi ancaman penurunan pangkat bagi prajuritnya yang mengulangi kesalahan serupa adalah contoh implementasi pressure taktik ini. Terakhir yang ke-10, legitiming taktik adalah satu siasat di mana kita menggunakan otoritas dan kedudukan kita untuk mempengaruhi target person. Presiden yang meminta seorang menteri untuk menyusun rancangan undang-undang, kepala sekolah yang meminta guru menyusun kurikulum pendidikan adalah beberapa contoh penerapan legitiming taktik. Itulah 10 taktik yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.